Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku di channelku Keralibra. Nah, aku hari ini mau melanjutkan videoku yang sekitar 2 hari lalu tentang jadwal pelaksanaan SKB dan juga ada hal yang perlu kita lakukan di awal Agustus nanti, yaitu proses pendaftaran ulang dan pemilihan lokasi SKB. Nah, setelah aku posting video itu, cukup banyak orang-orang yang bertanya baik di media sosial maupun juga di kolom komentar video aku menanyakan tentang proses pendaftaran ulang dan juga pemilihan titik lokasi pelaksanaan SKB. Jadi ada yang tanya gimana kalau nggak daftar ulang, terus juga mekanisme daftar ulangnya seperti apa gitu. Cuma karena aku juga masih belum tahu sama sekali, jadi aku cuma bisa menjawab sesuai dengan apa yang aku tahu dan informasi apa yang aku baca-baca aja. Karena ini juga memang hal yang baru ya, baru dilakukan untuk pelaksanaan SKB di tahun ini, karena mungkin juga memperhatikan kondisi pandemi virus COVID-19 yang masih belum berakhir. Dan di tanggal 30 Juli kemarin, instansi tempat aku melamar, yaitu pemerintah Provinsi DKI Jakarta, itu sudah mengeluarkan pengumuman tentang proses pendaftaran ulang ini. Mungkin juga beberapa instansi lain ada yang sudah mengumumkan perihal yang sama seperti yang dilakukan oleh Pemprov DKI, atau mungkin juga ada yang tidak mengumumkan secara langsung. Tapi di tanggal 31 Juli hari ini aku baru mendapat kayak versi revisi dari buku panduan dari BKN. Kan di awal-awal waktu kita mau daftar account BKN itu ada kayak buku panduannya gitu ya, petunjuk cara registrasi segala macam, dan ini kayaknya ada revisinya untuk menambahkan poin tentang pendaftaran ulang dan juga pemilihan lokasi SKB. Nah, kita coba dulu baca contoh yang pengumuman dari Pemprov DKI Jakarta. Jadi kira-kira kayak gini. Switch on. Screen to time off. Hearing devices. Tombol. Dock. Safari. Peringatan. Learn no fair lane mode. Oke. Tombol. Kepala Badan Kepegawaian Negara. Format Options. Kepala Badan dan tanda menteri pemilik juk 3 Badan Kepegawaian Negara. Tombol. Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/611/M sebelum Masehi 01.00/2020 tanggal 16 Juli 2020 hal rencana pelaksanaan SKB seleksi CPNS formasi tahun 2019 dan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 27 Juli 2020 nomor K26 30/V116 4/99 hal jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS formasi tahun 2019. Dengan ini disampaikan pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 13 tahun 2020 tentang pemilihan lokasi ujian peserta seleksi kompetensi bidang dalam rangka pengadaan CPNS formasi tahun 2019 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Detail pengumuman tersebut dapat dilihat dan diunduh pada tautan di bawah ini. Nah, ini isinya. Pengumuman nomor 13 tahun 2020 tentang pemilihan lokasi ujian peserta seleksi kompetensi bidang dalam rangka pengelolaan CPNS formasi tahun 2019. Ini karena hasil scanan, jadi kayaknya memang tulisannya nggak terlalu bagus. 64%. Pemerintah Provinsi berdasarkan Surat Menteri Pendayat Birokrasi Nomor SKB tanggal penerimaan CPNS 1 dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 dan meminimalisir pergerakan orang antar provinsi, maka seluruh peserta seleksi kompetensi OASAR, SKO, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinyatakan lulus dan dapat mengikuti seleksi kompetensi bidang SKB, agar melakukan pemilihan lokasi tempat pelaksanaan seleksi kompetensi bidang yang terdekat dengan alamat domisili peserta dan pendaftaran ulang seleksi kompetensi bidang SKB. 2. Pemilihan lokasi tempat pelaksanaan ujian dan pendaftaran ulang seleksi kompetensi bidang SKB, sebagaimana tersebut pada angka 1 dilakukan mulai tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2020, secara online melalui sistem SSCN. 3. Pencetakan kartu ujian seleksi kompetensi bidang SKB oleh masing-masing peserta dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2020 melalui sistem SSCN. 4. Kelalaian peserta dalam membaca pengumuman ini yang berakibat pada tidak terpenuhinya kewajiban peserta untuk mengikuti seleksi kompetensi bidang SKB sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui. Jakarta, 30 Juli 2020 Sekretariat. Nah, kira-kira kayak gitu pengumuman dari Pemprov DKI Jakarta. Safari. Jadi, waktu pelaksanaan pemilihan lokasi SKB dan juga pelaksanaan pendaftaran ulangnya itu sesuai sama jadwal yang waktu itu dirilis BKN.
yaitu mulai besok tanggal 1 Agustus 2020 sampai tanggal 7 Agustus 2020, kemudian pencetakan kartu ujiannya itu di tanggal 8 Agustus. Nah, sekarang kita baca yang dari buku panduannya BKN. Twitter, Safari, Twitter, WhatsApp, Books, Active, Books, Oh ya, untuk teman-teman yang bukan tunanetra dan juga yang non disabilitas, ini karena aku tunanetra dan aku juga membuat video ini nggak cuma untuk teman-teman yang bisa melihat aja, tapi juga untuk teman-teman tunanetra. Jadi ada suara pembaca layar atau screen Table, reader. content, share, market, tombol, search, bookmark, Scasun 2, buku petunjuk 3 titik, buku petunjuk pendaftar garis vertikal versi 01, 3.9 pilih lokasi tes SKB. Nah, ini ada di halaman Page closer, page 40. 40. Dapat di live, save, share, mark, search, book, Scasun, buku 3 titik, untuk memilih lokasi tes, SKB, maka peserta dapat masuk ke menu Zoom pendaftaran. Hal 38 dari 43. Gambar, screenshot, Scasun 2019. Buku petunjuk pendaftar garis vertikal versi 01. Tanggal pemilihan lokasi tes SKB terdiri atas 2 bagian. Poin jika peserta memilih lokasi tes mulai dari tanggal 1 Agustus 2027 Agustus 2020 23.59, maka peserta dapat mengubah pilihan lokasi ujian sebanyak 3 kali. Daftar dimulai. Poin jika peserta memilih lokasi tes mulai dari tanggal 8 Agustus, maka peserta hanya dapat memilih lokasi tes SKB sebanyak 1 kali. Setelah memilih lokasi tes, maka peserta dapat melakukan pencetakan kartu ujian SKB mulai tanggal 8 Agustus 2020. Memilih lokasi tes mulai tanggal 1 Agustus 2027 Agustus 2020 23.59. Jika peserta tes dinyatakan lulus SKD, maka peserta dapat melihat informasi lebih lanjut terkait pengumuman instansi masing-masing dengan memilih tombol. Kemudian, peserta tes dapat mengisi lokasi domisili berdasarkan lokasi keberadaan saat ini, dibagi menjadi 2, yaitu dalam negeri dan luar negeri. Jika memilih dalam negeri, maka pada isian provinsi peserta dapat memilih provinsi sesuai dengan lokasi menetap saat ini. Hal 39 dari 43. Daftar berakhir. Gambar, diagram, Scasun 2019. Buku petunjuk pendaftar garis vertikal versi 01. Kemudian, pada isian kabupaten garis miring kota, peserta dapat memilih kabupaten ataupun kota tempat akan dilakukannya tes SKB. Untuk pengisian titik lokasi tes SKB, maka peserta dapat memilih titik lokasi tes yang tersedia pada kabupaten garis miring kota tempat akan dilaksanakannya tes SKB. Setelah memilih titik lokasi tes SKB dan sudah yakin, maka peserta dapat memilih tombol gambar. Hal 40 dari 43. Scasun 2019. Buku petunjuk pendaftar garis vertikal versi 01. Jika terdapat kekeliruan dalam pemilihan lokasi tes dan kondisi sudah disimpan, maka peserta masih bisa mengubah titik lokasi tes, namun tersisa dua kali kesempatan lagi. Pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa peserta masih dapat mengubah lokasi tes dengan 2 kali kesempatan lagi. Peserta juga dapat memilih lokasi domisili luar negeri dan memilih lokasi tes luar negeri, yaitu pilihan negara, dan memilih titik lokasi tes SKB sesuai dengan titik lokasi yang tersedia. Gambar. Hal 41 dari 43. Scasun 2019. Buku petunjuk pendaftar garis vertikal versi 01. Memilih lokasi tes mulai 8 Agustus 2020. Jika peserta memilih lokasi tes mulai tanggal 8 Agustus 2020, maka peserta hanya mendapat kesempatan sekali untuk memilih lokasi tes dengan mengisi lokasi, domisili, provinsi, kabupaten, dan titik lokasi tes SKB, dan kemudian klik untuk menyimpan data yang sudah dipilih. 3.9 Cetak kartu peserta ujian SKB. Peserta tes dapat mencetak kartu ujian mulai tanggal 8 Agustus 2020. Untuk melakukan cetak kartu ujian, maka peserta dapat memilih tombol gambar. Hal 42 dari 43. Scasun 2019. Buku petunjuk pendaftar garis vertikal versi 01. Contoh kartu peserta ujian SKB. Gambar. Hal 43 dari 43. Oke, jadi kayak gitu. Yang ada di buku panduan dari BKN. Jadi poin-poinnya adalah ternyata proses pendaftaran ulang dan pemilihan lokasi ini terbagi menjadi 2 gelombang. Yang pertama itu yang di tanggal 1 sampai 7 Agustus 2020. Kalau kita memilih untuk melakukan pendaftaran ulang di tanggal itu, kita punya kesempatan 3 kali memilih lokasi ujian, jadi bisa diganti sampai 3 kali seperti yang aku jelaskan di video sebelum ini. Kemudian, ada juga pertanyaan-pertanyaan kemarin, proses pendaftaran ulangnya ini dilaksanakan secara online atau offline, kita harus datang langsung ke kantor BKN terdekat, dan sudah dijelaskan juga di sini kalau prosesnya itu dilakukan secara online melalui account SSCN kita masing-masing dari menu resume pendaftaran itu. Kemudian cara memilihnya juga tadi dijelaskan. Jadi untuk yang di dalam negeri itu, pertama pilih provinsi domisili kita berada sekarang, terus pilih kota atau kabupatennya, terus nanti baru akan muncul pilihan-pilihan lokasi pelaksanaan SKB yang bisa kita pilih di kota atau kabupaten tersebut. Kemudian untuk yang di luar negeri juga sebetulnya mirip, jadi pertama pilih dulu negaranya, terus baru nanti akan muncul lokasi pelaksanaan SKB-nya ada di mana gitu.
Terus untuk yang gelombang keduanya itu dilakukan pada tanggal 8 Agustus, mulai tanggal 8 Agustus. Nah, perbedaannya adalah kesempatan memilihnya itu cuma 1 kali. Jadi kalau udah pilih, udah di save gitu, udah disimpan, itu udah nggak bisa diubah lagi. Sementara kalau yang tadi di tanggal 1 sampai 7 masih ada kesempatan untuk mengubah sebanyak 2 kali lagi. Gitu sih. Terus pencetakan kartu ujian juga tadi di buku panduannya BKN ini disebutkannya dilakukan mulai tanggal 8. Jadi kalau mulai tanggal 8 kan nggak hanya bisa dilakukan di tanggal 8 itu aja, tapi mulai bisa dicetaknya di tanggal 8. Karena kan tadi ada juga kesempatan gelombang keduanya itu kan yang baru melakukan proses pendaftaran ulang dan pemilihan lokasi di tanggal 8 Agustus itu. Gitu sih, jadi kira-kira itu gambarannya panduan dari instansi dan juga dari BKN untuk proses pendaftaran ulang dan proses pemilihan lokasi SKB. Untuk teman-teman yang mau tahu detailnya seperti apa kayak proses nyatanya gitu kayak gimana, boleh di subscribe ke channel aku ini, Keralibra, karena besok begitu udah bisa daftar aku akan coba untuk buat videonya, sekalian aku juga melakukan proses pendaftaran ulang. Dan karena di sini nggak ada penjelasan untuk formasi disabilitas atau untuk yang tunanetra itu proses pendaftaran ulangnya berbeda, jadi kami yang disabilitas ini menganggap ya prosesnya dilakukannya sama untuk yang formasi non disabilitas dan juga formasi disabilitas. Jadi aku akan pilih lokasinya besok dan aku akan coba untuk pakai 2 account, yang account aku sendiri untuk yang di Pemprov, mungkin itu mirip-mirip lah, bisa mewakili yang Pemprov, terus Pemkot, Pemkap itu kan mirip ya, pemerintah daerah gitu. Sama satunya lagi yang instansi pusat dari kementerian. Aku nanti juga akan pinjam account teman untuk cari tahu kira-kira ada perbedaannya atau enggak antara yang di instansi pusat dan yang di daerah. Oke, gitu aja video untuk sekarang. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan buat teman-teman, saran aku sih jangan sampai terlewat untuk memilih lokasi di tanggal 1 sampai 7 Agustus supaya masih punya beberapa kali kesempatan, 3 kali kesempatan kalau memang tiba-tiba banget mau diubah. Tapi ya kalau bisa kita udah yakin lah mau pilihnya di lokasi mana untuk tesnya, jadi sekali daftar terus udah gak diubah-ubah lagi. Oke, demikian yang bisa aku sampaikan. Terima kasih, jangan lupa like, komen, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian yang membutuhkan info ini. Dan jangan lupa subscribe ke channelku Keralibra. Terima kasih. Control Center. App Lane. Hearing Devices. Low. Dipilih. Screen Recording. Tombol.